Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting dan di aula tidak memperpanjang mukarimah, mungkin langsung saja kepada Ibu Yulmirayanti untuk menyampaikan penyambutan pada pagi ini. Kepada Ibu Mira disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul walaupun melalui Zoom meeting, dan Bapak Ibu ketua kelompok dan anggota kelompok inovasi yang ada di Sungai Talang di Balubuih. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan undangan yang sudah dipenuhi pada pagi hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat beliau kita menjadi umat yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan kecerdasan. Semoga kita menjadi hambanya yang hidup berdasarkan dua peninggalan beliau, yaitu Al-Quran dan hadis, dan tuntunan hidup bagi kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Devi Andika Permata yang menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Pak Devi atas kehadirannya walaupun melalui Zoom meeting ya Pak Devi. Mudah-mudahan kita bisa nanti Bapak Ibu yang di kelompok Tani Inovasi mengajak Pak Devi untuk ke 50 kota. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Risa Mutia Viana yang juga sudah bergabung. Terima kasih Bu Risa yang sudah memenuhi undangan kami sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Dan kepada tim Bapak Dr. Hasmiandi Hamid dan beserta adik-adik mahasiswa yang berada di sana, terima kasih sudah membantu semua kegiatan kita sehingga dunia ini tidak menjadi sempit ya, satu entah di mana, kemudian kita bisa bergabung melalui Zoom meeting, melalui layar yang sudah disediakan oleh kelompok Tani Inovasi dan juga oleh tim dari tim pengabdian yang dikomandoi oleh Pak Hasmiandi Hamid pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian dan Ketua Kelompok Tani beserta anggota, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi ya. Kebetulan kelompok Tani Inovasi dan masyarakat di Balubuih di Sungai Talang banyak sekali Pak Devi dan Bu Risa mengupayakan jahe ya, ada terutama jahe gajah yang paling banyak di sana yang diusahakan oleh mereka. Selama ini para kelompok tani hanya melakukan dengan menjual dalam bentuk segar ya, belum pernah ada inovasi Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini ya, para kelompok tani, Ibu Risa dan Pak Devi ini memang orang teknologi hasil pertanian, jadi sangat paham dengan olahan produk-produk dari jahe. Jadi kita tidak salah pilih ya untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi semoga nanti dengan bantuan Bapak Devi dan Bu Lisa, kita bisa meningkatkan harga jual jahe mentah kita selama ini menjadi produk, kemudian nanti bagaimana juga menjadi suatu nilai tambah bagi kita dan masyarakat atau kelompok tani bisa membuatnya sedemikian rupa, nanti bisa kita manfaatkan dan kita jual menjadi sumber UMKM. Hal itu adalah tujuan kita di akhir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan tahun kedua Pak Devi kami di kelompok tani ini, dan alhamdulillah hasil panennya lumayan bagus kemarin, dan kita akan usahakan setelah pembuatan produk kita akan menanam lagi jahe di sana, jadi akan ada berkesinambungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai ketua pengabdian pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan sosialisasi tentang pembuatan produk dan khasiat jahe ya buat kesehatan nanti disampaikan oleh Pak Devi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendengarkan dan kami juga akan dengan di Zoom meeting ini. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq hidayah dan saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Yulmira yang telah membuka acara ini.
Mungkin selanjutnya untuk menyampaikan materi kepada Ibu Risa. Ibu Risa disilakan. Izin menyampaikan materi duluan Pak Devi. Silakan. Pak Devi aman aja ya Pak Devi. Ini mungkin baik, terima kasih Bapak Ibu semua, terutama kepada Ketua Pengabdian Masyarakat, kepada Ibu Mira, sudah diberikan sebuah kesempatan yang luar biasa ya untuk sharing ya Ibu-Ibu, saling berbagi ilmu, sama-sama saling belajar mengenai produk olahan inovasi dari jahe. Jadi di sini mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bertemu juga Ibu-Ibu semua. Kita nanti akan lebih mempraktekkan bagaimana cara pengolahan jahe. Sebenarnya di sini untuk pengolahan jahe sendiri kita memilih beberapa produk ya yang bisa diterapkan dengan menggunakan alat-alat sederhana, bahkan yang banyak ibu-ibu temui di dapur rumah tangga ibu-ibu. Kemudian di sini juga dipilih beberapa produk yang menggunakan alat sederhana, tetapi konsumennya sudah ada. Baik Bu, sebelumnya kita mau melihat kira-kira produk olahan apa saja yang ada atau yang bisa kita lakukan terhadap hasil jahe di daerah Sungai Talang ini. Sebelum masuk ke jenis-jenis produknya, saya mau mengompori ibu-ibu supaya ibu-ibu semangat untuk melakukan pengolahan ya Bu. Nah, jadi kenapa sih kita harus melakukan pengolahan jahe ya Bu menjadi produk olahan? Yang pertama Ibu, ternyata kita selama ini atau negara yang selama ini mengolah produk olahan jahe itu adalah Cina dan Australia. Nah, bahan baku jahenya itu dari kita Bu. Padahal untuk melakukan olahan jahe itu kita hanya membutuhkan peralatan atau teknologi yang sederhana, bahan dan alat juga bisa ditemui di dapur rumah tangga ibu semua. Nah, maka sangat penting kita untuk melakukan produk olahan jahe karena alasan lain ya Bu kenapa kegiatan ini diadakan atau kenapa kita harus mengolah produk olahan jahe. Yang lainnya adalah nanti kita bisa meningkatkan nilai tambah dari si jahe ini sendiri Bu. Nanti ada contoh yang akan sedikit membuka pikiran ibu-ibu, oh ternyata perlu loh kita mengolah jahe, ternyata lebih menang atau lebih, kalau ibu-ibu lebih kita lebih banyak penghasilannya ketika kita mengolah jahe. Tentu kalau kalau kita ingin lebih, tentu ada usaha lebih yang harus kita lakukan ya Bu, misalnya dengan berusaha untuk melakukan pengolahan. Nah itu nanti juga akan terbayar dengan pendapatan yang ibu-ibu hasilkan, ya jadi seimbang seperti itu Bu. Nah kemudian kenapa kita harus mengolah jahe Bu? Karena jahe kalau kita ketika panen melimpah, dia memiliki umur simpan yang sangat singkat ya Bu. Nanti jahenya jahe juga memiliki kadar air tinggi, biasanya dia tumbuh jamur atau apa. Nah itu menyebabkan jahe tidak laku di pasar. Maka dengan kita melakukan pengolahan jahe akan meningkatkan umur simpan. Contohnya kalau kita membuat sirup jahe, nanti ada contoh produk. Nah itu kita bisa mempertahankan umur simpannya itu kurang lebih 2 bulan kalau di suhu ruang dan 6 bulan jika di suhu dingin atau di suhu kulkas seperti itu Bu. Kemudian contoh lainnya adalah kalau kita mengolah menjadi jahe instan, nah itu dia bisa meningkatkan umur simpannya kurang lebih selama 1 tahun. Nah itu ada hal penting kenapa kita bisa harus mengolah jahe tersebut untuk meningkatkan umur simpannya. Nah, jadi ketika ibu panen raya,
itu kan biasanya harga agak menurun, maka kita melakukan pengolahan produk. Ya namanya ada usaha, pasti ada sesuatu kelebihan yang kita dapatkan seperti itu. Nah, kemudian hal lain kenapa kita harus mengolah jahe, Bu? Pada saat sekarang ini sebenarnya dengan mengkonsumsi herbal atau minuman herbal ya, salah satunya jahe ini bisa kita jadikan sebuah tren di kalangan muda. Tetapi dengan masyarakat pola hidup ya dari zaman yang sekarang ini, mereka membutuhkan yang serba instan. Makanya kita pikirkan bagaimana jahe merah ini bisa menjadi, atau produk herbal ini bisa menjadi salah satu lifestyle atau gaya hidup ya Bu ke masyarakat sekarang, dengan melakukan pengolahan produk yang memiliki kepraktisan pada saat dikonsumsi. Salah satunya misalnya membuat sirup jahe, membuat jahe instan, di mana masyarakat hanya tinggal menyeduh air panas kemudian bisa menikmati, dibandingkan mereka harus mengupas dulu, menggeprek dulu, merebus dulu. Nah, itu yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan anak muda sekarang sulit untuk menerima produk herbal. Nah, ini Bu, salah satu bentuk saya mau ngomporin ibu-ibu. Jadi di sini ternyata banyak yang sudah memulai bisnis jahe tersebut, bisnis pengolahan produk jahe. Ternyata mereka mampu meraup omset yang sangat tinggi. Ini ada salah satu produk yang banyak berkeliaran di Shopee, namanya Denis produk ini. Nah, menurut ceritanya di sini mereka memulai dari nol, dari memanfaatkan peralatan rumah tangga yang ada, misalnya kayak blender ibu-ibu di rumah, saringan, kompor, panci. Nah, itu dimanfaatkan dalam skala kecil dulu. Akhirnya setelah berjalan dan harus konsisten, mereka mampu meraup omset puluhan juta rupiah. Dalam satu hari penjualan produk jahe instan di Danesa ini bisa mencapai 120 kemasan. Nah, harapannya nanti ibu-ibu di kelompok tani inovasi kalau giat, konsisten dan terus belajar bersama, Bu, insya Allah nanti bisa juga ikut meraup keuntungan dari pengolahan jahe. Kemudian ada lagi cerita yang sudah bukti nyata kalau memang pengolahan jahe ini dia memiliki keuntungan atau dapat meningkatkan penghasilan ibu bapak semua. Ini ada kemirin asli Cilacap. Jadi kemirin asli Cilacap ini, Bu, dia sama seperti ibu bapak, jadi merupakan kelompok tani, dan mereka secara konsisten dan sama-sama belajar dan terus ingin memperbaiki. Akhirnya mereka bisa mengolah beberapa produk jahe dengan alat yang sederhana, yang seperti diceritakan sebelumnya ya, Bu. Jadi di sini ada manisan jahe, sirup jahe, kemudian ada minuman instan jahe yang mereka produksi, kemudian mereka perbaiki kemasannya. Dan produk ini juga kalau kita lihat dari histori di e-commerce ya Bu, kayak misalnya Shopee, Lazada, ini produknya sudah terjual banyak. Nah, kemudian ini juga merupakan salah satu sukses story ya Bu ya. Mereka merintis bisnis dari serbuk jahe dari nol, akhirnya memperoleh omset sampai 50 juta. Tentu untuk sampai di sini ada proses yang harus dilewati dan ada sebuah usaha yang harus dilakukan, yaitu dalam bentuk kegigihan ibu bapak dalam melaksanakan pengolahan produk jahe. Nah, ini Bu sedikit gambaran perhitungan kasar kenapa dalam pengolahan jahe dia dapat meningkatkan nilai tambahnya. Ini hanya perhitungan kasar ya Bu, mungkin bisa dirincikan, tapi di sini sudah bisa terlihat kalau kita melakukan usaha sedikit maka akan terjadi peningkatan nilai ekonomi, tentu juga nanti akan menjadi peningkatan nilai tambah penghasilan dari kelompok tani inovasi Sungai Talang ya Bu. Contohnya Bu, ini sebenarnya boleh jahe gajah ya Bu. Saya kira tadi yang diproduksi jahe merah.
Jadi di sini saya coba searching, ternyata 300 gram jahe merah itu harganya sekitar 15.000. Jadi dalam pengolahan minuman instan jahe merah, itu bahan yang dibutuhkan hanya air, kemudian jahe, gula pasir, ya. Ini belum masuk nanti biaya produksi dan lain-lain. Itu rasanya masih bisa diperoleh keuntungan dari penjualan jahe. Nah, ketika kita membuat 300 gram jahe merah ini, itu rendemennya kurang lebih juga 1 kilo. Ya, ada jurnal yang menyatakan seperti ini, yang sudah melakukan penelitian seperti ini, itu dia mendapat rendemennya 1 kilo. Nah, saya coba searching harga dari jahe merah, ya, bubuknya itu sekitar 80.000. Nah, di sini telah terlihat gambaran kasar bahwa ketika kita melakukan sedikit usaha untuk pengolahan, maka kita akan terjadi peningkatan pendapatan, ya, terutama untuk kelompok tani inovasi. Makanya Bu Mira selaku ketua sangat gencar atau sangat ingin atau cita-citanya bersama kelompok tani inovasi ingin menghasilkan sebuah output produk dari olahan jahe. Nah, baik Bu, untuk membuka sedikit ide dari Bapak Ibu, nanti akan ditampilkan beberapa contoh produk olahan jahe yang sangat bisa Ibu Bapak buat dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah didapatkan. Mungkin nanti setelah melakukan sosialisasi ini, Bapak Ibu bisa melakukan improvisasi atau ada ide-ide lain untuk membuat produk ini, hanya sekedar membuka sedikit ide kita dalam mengolah produk olahan jahe. Nah, ini Bu, minuman instan jahe, mungkin Ibu juga sudah banyak menemukan produk-produk ini di pasaran, dan juga di awal juga telah diperlihatkan sedikit bahwa dengan melakukan usaha maka akan terjadi peningkatan nilai tambah. Nah, ini ada jahe merah, ya, jadi jahe instan. Nah, jadi jahe instan ini merupakan produk yang serbuk terbuat dari ekstrak jahe, bisa ditambah gula atau rempah-rempah lain. Jadi nanti untuk kedepannya Ibu Bapak bisa melakukan atau mencari formulasi, misalnya jahe merah ditambah serai dijadikan minuman serbuk. Nah, salah satu keuntungan kita mengolah minuman jahe menjadi instan adalah bentuk kepraktisan dalam mengkonsumsinya. Nah, masyarakat saat ini sangat suka atau sangat senang sesuatu hal yang praktis, yang serba praktis. Jadi mereka tidak perlu membuka, memarut, kemudian memeras, dan segala sesuatunya itu kita yang mengerjakan dalam bentuk produk minuman instan ekstrak jahe merah. Nah, jadi di sini juga saya menuliskan minuman instan ekstrak jahe merah ini, dia dapat menciptakan produk yang praktis dan efisien sehingga diharapkan memperoleh manfaat bagi kesehatan. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Devi, ya Pak, tentang produknya. Kemudian Bu, apalagi ketika pandemi, ya, produk minuman instan jahe merah ini sangat laris di pasar, ya Bu, di mana produk-produk lain mengalami penurunan omset, sementara produk olahan dari jahe itu terjadi peningkatan omset. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pada saat ini sebenarnya masyarakat itu telah sadar untuk mengkonsumsi bahan-bahan yang berasal dari alam, tapi masalahnya adalah ketidakpraktisan dalam melakukan konsumsi. Maka kita bisa mengambil peluang tersebut dengan mengolah menjadi minuman instan jahe merah. Nah, ini insya Allah minggu pertemuan selanjutnya, Ibu Mira, kita akan melakukan proses pengolahan menjadi serbuk jahe. Jadi di sini ibu-ibu bisa mengerjakannya sendiri di rumah, Bu. Hanya butuh kuali, kemudian sendok pengaduk, kompor, air, kemudian jahe dan gula. Nah, itu dengan cara ini. Jadi rimpang jahe kita kupas, kemudian kita cari yang baik, ya Bu, untuk produk kita juga memiliki kualitas yang baik.
kemudian kita cuci, kita potong, bisa dikeringkan di bawah sinar matahari, kemudian bisa kita giling. Atau bisa juga langsung setelah dipotong kita blender. Nah, kemudian ini dilakukan perebusan 30 menit, kemudian dilakukan penyaringan lagi. Nah, kita bisa menambahkan gula pasir, gula aren, dan garam, terus kita masak sampai dia membentuk kristal atau yang dikatakan dengan kristalisasi. Kemudian ini kita lakukan pengayakan supaya bentuk minuman instan kita seragam dan kita lakukan pengemasan. Nah, di sini bisa kita kombinasikan dengan rempah-rempah lainnya untuk menambah keragaman dari produk minuman jahe instan kita. Kemudian ini Bu ada sirup jahe. Jadi sirup jahe ini ternyata banyak pasarnya ya Bu. Setelah kita survei di beberapa e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, kemudian di Shopee, ternyata minuman jahe instan ini banyak, minuman sirup jahe ini banyak penggemarnya, banyak yang mengkonsumsi ya. Nah, diberikan juga kemasan yang baik, labeling yang baik untuk menarik dari konsumen kita. Jadi produk olahan jahe itu sangat banyak. Yang paling penting adalah menggunakan metode yang sederhana, kemudian alat bahan juga sederhana. Nah, jadi ada beberapa tips dalam pembuatan sirup jahe ini. Yang pertama adalah kita harus mensterilkan botol kaca dengan cara direbus dalam air mendidih, ya Bu. Kemudian pastikan bahwa sirup jahe benar-benar masak sebelum dimasukkan ke dalam botol atau kaca. Jadi ini tujuannya untuk mengurangi kadar air dari minuman sirup jahe, sehingga kalau kadar airnya sudah menurun, maka produk kita akan panjang umur simpannya. Nah, ini prosesnya. Jadi jahe bisa dikombinasikan juga Bu dengan rempah-rempah lain. Nanti bisa kita membuat leafletnya, bukan kita buatkan kalau ini sebagai minuman kesehatan, kita tuliskan bisa membantu dalam kesehatan. Saya bisa kita tambah dengan serai, kapulaga, jahe, tergantung bahan penunjang lainnya yang ada di Sungai Talang Baluguih ya Bu, Baluguih. Nah, ini caranya juga sangat mudah Pak. Jahe di blender, kemudian bisa ditambahkan serai, bisa ditambahkan daun pandan untuk meningkatkan aromanya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan gula, kemudian kita masak sampai dia mengental. Nah, itu sudah menjadi produk olahan jahe. Kemudian ada manisan jahe. Ini contoh produknya Bu. Ternyata manisan jahe ini negara-negara seperti Korea itu dia sudah mengimpor ya Bu jahe dari negara Asia Tenggara. Tapi sayangnya bukan dari Indonesia. Padahal di kelompok tani inovasi Sungai Talang ini sumber bahan bakunya sangat banyak. Nah, mungkin kedepannya dengan kita terus berlatih membuat produk yang baik sesuai dengan standar, nanti kita bisa mencapai itu. Ternyata orang Korea kan senang memakan manisan jahe ini untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, ini juga membuatnya sangat mudah, hanya bisa menggunakan alat-alat dan bahan yang ada di dapur Bapak Ibu semua. Nah, jadi manisan jahe ini diolah dengan penambahan gula dan pengeringan sehingga dapat langsung dikonsumsi. Nah, produk ini merupakan alternatif usaha karena cara pembuatannya sederhana, biayanya tidak mahal, dan penampilan produk yang cukup menarik. Ini nanti bisa dibagikan dan bisa Bapak Ibu cobakan di rumah. Kemudian ada permen jahe. Ini Bu, ini juga bisa menjadi ikon atau menjadi sebuah buah tangan apabila nanti masyarakat banyak berkunjung ke 50 kota. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam toko oleh-oleh. Nah, permen jahe ini kenapa salah satu alternatif produk yang bisa kita kembangkan karena permen jahe ini konsumennya adalah semua usia.
ya Bu, bisa diterima. Kemudian yang banyak diproduksi orang adalah permen jeli jahe. Itu banyak dijadikan juga di oleh-oleh di beberapa daerah. Salah satunya adalah di daerah Cilacap, ya Bu, di Bogor. Itu juga dia ada di toko oleh-olehnya ada yang namanya permen jahe. Ini nanti bisa kita apakan ya Bu, dibagikan, nanti bisa kita cobakan. Kemudian ada teh celup jahe. Nah, ini teh celup ini kita mengeringkan jahe, kemudian nanti kita kemas di dalam kemasan teh atau kertas berpori-pori yang halus dan tahan panas. Untuk kemasan teh mudah didapatkan ya Bu, di toko-toko online shop itu sangat mudah didapatkan dan harganya juga tidak terlalu mahal, kurang lebih dalam satu kantong teh itu sekitar Rp100, 120 atau 100. Jadi pembuatan teh celup ini membutuhkan penyortiran bahan, pengeringan di bawah sinar matahari, kemudian penghalusan, pengayakan, dan pengemasan. Nah, ini juga ada Bu, cookies ya, cookies jahe. Nah, ini bisa dibuat di dalam kemasannya sebagai cookies untuk meningkatkan imunitas. Nah, ini produk ini juga bisa kita pilih karena produk ini banyak dicari oleh cookies, itu merupakan produk yang banyak digemari oleh masyarakat. Nah, bahan utamanya juga mudah ibu-ibu, itu hanya tepung terigu, gula, telur, lemak ini bisa dalam bentuk margarin atau butter biasanya. Nah, itu bisa meningkatkan nilai tambah dari jahe. Kemudian ini ada ting-ting jahe. Nah, ting-ting jahe ini juga dijadikan sebuah produk oleh-oleh di suatu daerah. Biasanya di Bogor ini Bu, banyak dijual di pusat oleh-oleh. Kalau kita beli lapis talas, biasanya di samping itu juga banyak ting-ting jahe. Nah, ini juga sangat membutuhkan teknologi yang sangat sederhana dan ibu-ibu bisa melakukan. Ini nanti bisa kita improvisasi dengan penambahan wijen, kemudian dengan penambahan aneka rasa yang lainnya. Kemudian ada juga dodol jahe, ibu-ibu bisa membuatnya. Dodol jahe ini juga ibu-ibu sering juga mungkin di rumah sudah membuat dodol, ya. Jadi tinggal menambahkan ekstrak jahe atau bisa menambahkan bubuk jahe di dalam dodol tersebut. Ini juga masih menggunakan bahan yang ada di sekitar kita yang mudah didapat, kemudian juga menggunakan peralatan dapur yang ibu-ibu lakukan. Nah, selain itu ibu-ibu nanti ketika kita mengolah produk olahan jahe, itu nanti kita akan memperoleh ampas jahe. Nah, ampas jahe tersebut masih bisa kita manfaatkan dalam beberapa produk olahan, bisa dalam bentuk kue kering, kemudian minyak jahe. Mungkin minyak jahe ini nanti ke depannya karena dia agak membutuhkan beberapa peralatan yang menunjang, Ibu. Kemudian bisa dibikin pupuk kompos, body scrub, kemudian mungkin itu sedikit informasi tentang beberapa produk olahan jahe. Semoga penyampaian tadi bisa mengkompor-kompori Bapak Ibu supaya terus melakukan inovasi dari produk olahan jahe. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya lanjut Pak Devi dulu, baru kita tanya diskusi ya Bu Risa. Kita lanjut sama Pak Devi aja dulu. Iya. Baik, Bu. Selanjutnya kepada Bapak Devi untuk menyampaikan materi, silakan. Terima kasih moderator. Mohon izin share screen Bapak Ibu, Bu Risa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat secara online pada hari ini. Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang terhormat Ibu Dr. Yulmi Rayanti selaku Ketua Program Pengabdian kepada Masyarakat. Yang kami hormati Bu Risa Mutia, kolega kami di Departemen Teknologi Industri Pertanian. Kemudian kepada Bapak Ibu anggota kelompok Tani Inovasi di Kenegarian Sungai Talang, Kecamatan Gubuk, Kabupaten 50 Kota. Izin kami berbagi sedikit informasi terkait dengan manfaat jahe bagi kesehatan. Kalau tadi Bu Risa Mutia Fiana sudah menyampaikan beberapa bentuk olahan jahe yang dijual di pasaran, kami pun di Departemen Teknologi Industri Pertanian pada mata kuliah Teknologi Biofarmaka Rempah Minyak Siri, itu mahasiswa sudah mencoba juga untuk membuat produk jahe instan. Jadi di sini ada jahe merah dan ada jahe gajah yang dibuat menjadi minuman serbuk seperti yang disampaikan oleh Bu Risa tadi formulasinya. Jadi di lain kesempatan bisa dicobakan. Nah, jahe sendiri telah dikenal secara luas oleh masyarakat di Indonesia dan diduga berasal dari daerah Cina Selatan. Ada juga yang beranggapan berasal dari Asia Tenggara dan saat ini dibudidayakan secara luas di daerah tropik dan subtropik. Sampai saat ini India adalah produsen utama jahe samping Cina dengan luas panennya sekitar 50% dari luas panen jahe di dunia. Jahe dikebunkan secara luas di beberapa kawasan di Indonesia termasuk itu perkebunan sebagai tanaman tumpang sari atau tanaman sela dalam program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Nah, ini juga yang Bapak Ibu lakukan di kelompok Tani Inovasi yang melakukan budidaya jahe. Di beberapa tempat lainnya, jahe ditanam terbatas untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan jahe bahkan tumbuh di kebun-kebun secara liar. Seperti yang kita ketahui, jahe merupakan herba menahun yang ditanam untuk diambil rimpangnya. Batang semu jahe tertanam di dalam tanah sebagai rimpang dan tunas-tunas serta daun keluar di bagian atas tanah dan dapat mencapai tinggi sampai 75 cm. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis jahe, ada jahe emprit, ada jahe merah, dan ada jahe gajah. Nah, perbedaan dari ketiga jahe ini, yang pertama ada jahe emprit, mempunyai rimpang yang ukurannya lebih kecil, berwarna putih sampai kuning muda, kemudian berkulit tebal, berikutnya kandungan seratnya tinggi, rasa pedas dengan kandungan minyak atsirinya 1,5 sampai 3,5%. Kemudian ada jahe merah, mempunyai rimpang yang berwarna merah sampai warna jingga muda, ukurannya lebih kecil, berserat agak kasar, aromanya sangat tajam sekali, khas jahenya, dan rasanya sangat pedas. Rasa pedas ini disebabkan karena kandungan minyak atsirinya yang tinggi, yaitu 2,6 sampai 3,9%. Nah, yang terakhir yang Ibu Bapak budidayakan ada jahe gajah yang ukurannya itu relatif lebih besar, kemudian berwarna putih, kandungan serat rendah, rasanya kurang pedas, dengan kandungan minyak atsiri 0,82 sampai 1,66%. Jadi dibandingkan ketiga jenis jahe yang ada, jahe gajah itu memiliki rasa pedas yang kurang karena kandungan minyak atsirinya yang rendah. Jika kita lihat dari komponen nutrisi yang terkandung pada rimpang jahe segar, per 100 gramnya itu dia memiliki kandungan energi, karbohidrat, protein, lemak total, kolesterol, serat, kemudian ada beberapa vitamin dan mineral. Nah, karena kompleksitas dari kandungan nutrisi yang ada pada jahe ini menyebabkan jahe memiliki manfaat yang banyak. Kandungan jahe utama itu adalah minyak atsiri, antara lain ada gingerol, zingeron, sungaol, parnesen, dan beberapa sejumlah kecil dari beta, peladren, sineol, dan citral. Aroma yang khas pada jahe itu disebabkan adanya senyawa volatil yang dihasilkan oleh rimpang jahe dengan proporsi kira-kira 1-3%. Dan berdasarkan hasil penelitian, ada yang mengemukakan
telah diidentifikasi sebanyak 50 komponen minyak atsiri dari rimpang jahe dalam bentuk monoterpenoid dan sekuenterpenoid. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari kualitas jahe atau komponen kimia yang dihasilkan. Pada jahe kering itu mengandung minyak atsiri rata-rata 1-3%. Sedangkan pada jahe segar yang tidak dikuliti kandungan minyak atsirinya lebih banyak daripada jahe kering. Kemudian pada bagian tepi dari umbi atau di bawah kulit pada jaringan epidermis jahe mengandung lebih banyak minyak atsiri daripada bagian tengah, demikian pula terhadap baunya. Pada umur panen yang muda, kandungan minyak atsirinya lebih tinggi, sedangkan pada umur yang tua itu kandungan minyak atsirinya lebih rendah, walaupun baunya semakin menyengat. Jahe rasa pedas yang tinggi itu terdapat pada jahe emprit yang mengandung oleoresin yang lebih tinggi, dan jahe badak atau jahe gajah rasa pedasnya kurang karena kandungan oleoresinnya sedikit. Berikutnya yang mempengaruhi dari produk yang kita hasilkan adalah jenis pelarut yang kita gunakan. Ada beberapa pelarut yang dapat digunakan dalam pembuatan produk olahan jahe, ada air, ada etanol, dan beberapa pelarut yang lainnya. Kalau Bapak Ibu memproduksi skala rumah tangga, mungkin cukup menggunakan pelarut air. Pengulitan serta proses pengeringan dengan menggunakan sinar matahari atau dengan mesin juga mempengaruhi banyaknya oleoresin yang dihasilkan. Semakin tinggi suhu pengolahan akan mempengaruhi kadar oleoresin yang terdapat pada jahe tersebut. Ini ada beberapa jenis minuman tradisional yang memanfaatkan jahe, ada wedang jahe, bajigur, bandrek, beras kencur, cabai puyang, wedang angsle, sekoteng, kemudian ada kopi jahe. Tadi juga Bu Risa sudah mengemukakan juga tidak hanya jahe, tetapi juga dicampur dengan beberapa herba lain dapat menghasilkan beberapa bentuk minuman tradisional. Dan minuman tradisional ini bisa kita jadikan menjadi minuman serbuk instan. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, saya diminta fokus oleh Bu Mira kepada materi manfaat jahe bagi kesehatan. Hasil penelitian terhadap tikus hamil yang diberikan ekstrak jahe secara oral atau dicekokkan ke dalam mulutnya tidak mempengaruhi kehamilan dan tidak menyebabkan toksisitas atau keracunan sampai pada konsentrasi 1000 mg per kilogram. Dengan kata lain, pada dosis 1000 mg per kilogram berat badan, kalau kita mengkonsumsinya, misalkan berat badan kita 50 kg, artinya pada ketika kita mengkonsumsi 50.000 mg jahe merah, itu tidak bersifat racun bagi tubuh kita. Walaupun dilaporkan juga beberapa efek samping yang kecil akibat mengkonsumsi jahe seperti adanya diare ringan atau reaksi alergi ringan. Nah, ini ketika kita mengkonsumsi jahe dalam keadaan mentah. Namun kasus ini tidak banyak ditemukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bila jahe dikonsumsi dalam jangka panjang akan mempunyai pengaruh efek hipoglikemik, artinya dapat menurunkan kadar glukosa pada darah. Dan ini dapat berefek baik pada penderita diabetes atau orang yang menderita penyakit gula darah tinggi. Kemudian hipolipidemik, artinya orang yang memiliki kadar lipid, kadar lemak yang tinggi, bila mengkonsumsi jahe dalam waktu yang panjang, juga dapat menurunkan kadar lemak di dalam tubuhnya. Selanjutnya, senyawa antioksidan alami dalam jahe juga cukup tinggi dan sangat efisien dalam menghambat radikal bebas, superperoksida, dan hidroksil yang dihasilkan oleh sel-sel kanker, dan bersifat sebagai anti-karsinogenik atau anti-kanker, dan bersifat non-toksik dan non-mutagenik. Dia tidak menyebabkan perubahan atau mutasi gen pada konsentrasi yang tinggi. Beberapa senyawa termasuk gingerol, sogaol, dan zingeron memberikan efek aktivitas farmakologi dan fisiologis serta efek antioksidan, antiinflamasi, analgesik, antikarsinogenik, dan
kardiotik berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Short dan Musada. Kemudian dari senyawa murni yang terkandung pada jahe merah dapat menghambat pembentukan kolesterol di dalam hati tikus. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tanabe. Senyawa 6-gigerol telah dibuktikan mempunyai aktivitas sebagai antipiretik, antitusif, hipotensif, dan antiinflamasi serta analgesik. Di samping juga sebagai antitumor, anti kanker, dan antioksidan, serta antifungal. Selain itu, sangat efektif untuk mencegah sinar ultraviolet B dan bisa sebagai terapi untuk mencegah kerusakan kulit. Tadi Bu Risa juga sudah mengemukakan ada contoh produk dalam bentuk body scrub yang dimanfaatkannya adalah komponen kimia yang ada pada jahe tadi untuk mencegah kerusakan kulit. Kemudian pada konsentrasi rendah, ternyata 6-gingerol dan 6-sogaol dapat menurunkan tekanan darah. Artinya, bila kita mengkonsumsi jahe, juga dapat mengobati hipertensi. Jahe juga dilaporkan dapat mengurangi penyakit jantung dan meningkatkan performa dari jantung selama berolahraga karena memberikan efek rileks bagi tubuh. Selain itu dapat mengurangi berat badan dan anti hiperlipidemia serta mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil. Secara in vitro atau telah dilakukan pada percobaan hewan uji juga dibuktikan bahwa bahan aktif yang ada pada jahe juga berpotensi dan memiliki prospek untuk mengobati penyakit Alzheimer, penyakit kronik seperti diabetes dan hipertensi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mencegah mabuk laut, telah dicobakan suplemen jahe terhadap 1.741 orang dengan dosis 250 mg di setiap jamnya yang menunjukkan hasil sangat efektif sama seperti bila mengkonsumsi obat untuk mencegah mabuk laut. Pada percobaan lain juga dilakukan terhadap 11 orang dewasa yang telah mengalami kemoterapi, ternyata dapat mengalami penurunan mual setelah mengkonsumsi serbuk jahe sebesar 1,5 gram. Selanjutnya, efek jahe merah dalam dosis rendah menunjukkan efek analgesik dan antiinflamasi yang sangat efektif karena adanya sinergisitas senyawa yang terkandung di dalam jahe merah tersebut. Senyawa gingerol yang memberikan karakteristik sangat tajam dari rimpang jahe sangat efektif terhadap E. coli yang merupakan penyebab penyakit diare. Jadi kalau ada bapak, ibu, atau anak yang mengalami diare, bisa diberikan rebusan air jahe, itu bisa mencegah diare atau mengobati diare. Adanya sejumlah mineral seperti yang sudah dikemukakan tadi, seperti kalium, mangan, kemudian tembaga, magnesium, ini juga sangat membantu. Salah satunya kalium merupakan sebuah komponen penting dari sel dan cairan tubuh untuk mengendalikan detak jantung dan tekanan darah pada manusia. Demikian juga telah dicobakan terhadap angkatan laut, ternyata secara signifikan bisa lebih efektif mencegah mabuk laut, terutama untuk mual dan penyakit vertigo. Percobaan lain pada seorang wanita yang berusia 42 tahun dengan sejarah 16 tahun mengalami migrain, merasa lega setelah melengkapi dietnya atau melengkapi pola konsumsi hariannya dengan 1,5 sampai 2 gram jahe kering per harinya. Kemudian 10 gingerol yang merupakan komponen aktif yang ada pada jahe sangat efektif, itu menghambat M. apium dan M. tuberculosis serta secara in vitro. Sedangkan 6 dan 12 gingerol mempunyai aktivitas antibakteri untuk bau mulut dan mencegah kerusakan gusi. Ekstrak etanol dan kloroform dari jahe ternyata dapat menghambat pertumbuhan beberapa bakteri. Jahe juga dapat menstimulasi sirkulasi darah, di mana jahe mengandung senyawa yang potensial sebagai antiinflamasi
yang disebut dengan gingerol. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau kita mengkonsumsi bahan segar ataupun olahan dari jahe, setiap harinya akan menurunkan sakit otot dan mencegah salah otot akibat olahraga. Selain itu dapat mengurangi kolesterol yang dapat merusak kesehatan jantung. Ekstrak metanol jahe kering dapat menurunkan secara signifikan dan meningkatkan level lipid pada konsentrasi yang rendah yang telah diinduksi fruktosa, kemudian menurunkan berat badan, menurunkan kadar glukosa darah, dan mencegah hiperinsulinemia. Sementara dilakukan dengan ekstrak etil asetat dapat tidak menunjukkan pengaruh bermakna pada dua parameter terakhir, tetapi memberikan penurunan yang bermakna terhadap kadar lipid di dalam darah. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kak Nur dan Goyal. Berdasarkan penelitian dari Almin, mempelajari tentang potensi hipoglikemik jahe pada tikus yang telah diinduksi diabetes dengan memberikan jahe segar sebanyak 500 gram per kilogram setiap hari selama 7 minggu. Ini memperlihatkan adanya penurunan kadar glukosa atau kadar gula darah di dalam serum darah dari tikus yang dicobakan. Selanjutnya untuk terapi kanker biasanya dengan cara kemoterapi akan memberikan efek mual dan rambut rontok. Adanya konsumsi jahe dapat mengurangi efek mual, bahkan dapat mengobati atau melawan dari sel kanker tersebut. Semua ini tentu dikarenakan adanya efek sinergisitas dari beberapa komponen kimia yang ada di dalam jahe tersebut. Sebagai informasi tambahan, bisa kita simak video berikut. Atau bisa diskusi dulu Bu Mira, nanti diputar lagi videonya. Oh boleh. Silahkan Yuni. Terima kasih kepada Bapak Devi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Ibu di Nagari Galuh. Silakan ibu-ibu, ada yang bertanya ke Bu Risa ya. Ini masalah pembuatan jahe nih. Kemudian mahal enggak, mudah enggak Bu Risa? Kira-kira silakan ibu-ibu. Yuni bisa mungkin ke dekat ibu-ibunya. Biasanya ibu-ibu kadang-kadang malu bapak-bapaknya. Silakan. Oh, baik Bu. Nah, tuh ada ibu yang mau bertanya Yuni. Silakan Yuni. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, di sini saya mau bertanya. Nah, dulu kami pernah mengolah jahe gajah ini Bu, dengan berat waktu sebelum pengolahan itu 12 kilo. Nah, setelah dikeringkan menjadi 1/4 kilo. 1/4 kilo. Nah, setelah diolah menjadi bubuk menjadi 1 on Bu. Jadi itu umur jahenya 6 bulan. Nah, yang kami tanyakan, sebaiknya pengolahan jahe ini umur berapa begitu Bu? Agar hasilnya bisa maksimal gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu ya Bu Risa. Ya. Silakan Ibu, ada yang lain lagi. Soalnya Bapak Devi dan Bu Risa ini memang apa ya? Kalau di kampus tuh Bu kalau saya taunya dengan penyakit saja. Kalau Bu Risa sama Pak Devi taunya mengolah dan khasiatnya. Jadi kami bidangnya beda-beda. Makanya kita minta Bu Risa dan Pak Devi hadir. Insya Allah kalau kita akan ngajak Bapak Ibu berdua nih ke sana. Seperti apa Sungai Talang ya Bu, banyaknya jahe di sana. Silakan Ibu yang lain. Kita punya waktu sekitar setengah jam ya Ibu sebelum nanti isoma ya, makan siang di sana ya, kita di sini enggak. Jadi silakan ibu-ibu biar ini juga silakan tadi pertanyaannya bagus ya nanti, atau Bu Risa coba jelaskan dulu enggak apa-apa Bu Risa? Ditampung dulu aja Bu. Ditampung dulu ya, kita tunggu. Silakan ibu-ibu yang lain. Saya boleh bertanya Bu Mira? Oh, ini ketua kelompoknya nih, saya hafal suaranya nih. Silakan Pak Edi, ini ketua kelompoknya Pak Devi. Silakan Pak Edi.
Aduh, maaf sih saya karena ini di luar ruangan, jadi ingin bertanya. Dari segmen yang disampaikan Bu Risa tadi kan banyak produk. Jadi kira-kira di lokal kita yang paling dibutuhkan itu, yang banyak laku itu jenis apa kira-kira Bu? Kemudian tadi kan sampai ke Korea. Bisa Kalau diulang sampai Pak, tadi putus-putus suaranya Pak. Pak Edi, Oke, Bu. tolong ulang lagi Pak Edi. Oke, dari banyak jenis produk tadi, itu kan banyak ya macam yang Ibu sampaikan tadi. Yang paling diminati oleh konsumen lokal kita apa jenisnya, Bu? Kemudian kalau berbicara untuk ke luar negeri tadi itu mungkin kami harus dibantu bagaimana cara untuk bisa memasarkan sampai sejauh itu. Jadi harapannya bukan hanya sekedar mengolah, Bu, tapi ujung-ujungnya di pemasaran. Karena jelas sekali dengan adanya ini tentu kesejahteraan petani bisa meningkat. Karena harga jahe hari ini betul-betul hancur. Jadi dengan kegiatan ini kita berharap dengan kita olah, kita jual, petaninya bisa mendapatkan hasil lebih baik sehingga budidaya jahe ini bisa sustainable atau berkelanjutan, Bu. Itu aja sementara, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Silahkan satu lagi Bapak Ibu. Silakan. Baik. Nah, ini untuk Ibu Miranya karena Ibu hama dan penyakit. Nah, sekarang ini Bu di Belus ini kan sering jahe itu mati gadis Bu atau mati bujang begitu Bu. Itu apa kendalanya Bu dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik Ibu. Baik, terima kasih Bu. Ini sudah ada 3 pertanyaan ya Bu. Ini untuk Bu Risa ya, ada 2. Silahkan mungkin Bu Risa jelaskan nanti baru yang terakhir ke saya. Silahkan Bu Risa. Baik Ibu, saya mau coba sedikit jelaskan. Kalau misalnya produk yang Bapak dulu ya Pak yang ingat, produk untuk digemari masyarakat tergantung dari masyarakatnya itu sendiri Pak. Yang banyak digemari biasanya lebih banyak ke minuman instan karena minuman instan itu produk jahenya lebih terasa ya Bu, lebih terasa aromanya dibandingkan dengan sirup karena sirup itu karena gulanya terlalu tinggi jadi jahenya kurang. Sebenarnya sama produk yang paling banyak dipasarkan itu kalau yang saya searching atau saya pelajari di UMKM di luar Jawa itu banyak mereka mengolah menjadi minuman instan, kemudian menjadi sirup, kemudian menjadi permen. Nah, 3 itu yang banyak dilakukan para KWT di daerah Jawa. Nah, itu jadi oleh-oleh untuk Bapak Ibu semua. Nah, kemudian kalau jahe tadi itu lebih ke sedia jahe ya Pak Devi, ke bubuk jahe. Nah, memang rendemennya kecil, tapi kalau dibuat di dalam minuman instan dengan adanya penambahan gula, maka bisa menghasilkan produk dengan produk yang rendemennya besar atau hasilnya besar. Tentu harganya juga akan berbeda. Kalau sediaan jahe murni yang seperti ibu-ibu buat dengan minuman instan tentu lebih mahal dari sediaan bubuk jahe instan yang tadi. Kalau di sana kira panen jahenya berapa lama Bu? 10 sampai 12 bulan atau 3-4 bulan? Lebih berapa? Nah, biasanya sesuai saja dengan produk yang ada di Ibu Bangka Panen itu sudah cukup. Yang penting jahenya jangan terlalu muda, Pak, atau jangan terlalu tua. Yang baik untuk dilakukan pengolahan. Mungkin yang bisa dijelaskan dulu. 8 sampai 12 bulan. 8 sampai 12. Karena itu bisa dijadikan untuk bibit itu Bu. Nah, kalau untuk pengolahan itu kami mencoba Bu, cuman yang umur 6 bulan gitu. Iya Bu, yang penting jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Oh gitu. Ya. Jadi kalau biasanya 6 bulan untuk pengolahan yang sudah dilakukan, nah itu bisa dilanjutkan seperti itu. Mungkin itu yang mungkin masih ada nih bisa tadi kan gini ya, mungkin mungkin kita bisa melihat selera pasar. Jadi mungkin Pak Devi juga bisa nambahin ya Pak Devi. Ini kan selera pasar mungkin kalau orang kita ya, kalau orang Sumatera Barat atau orang Minang itu biasanya kan
agak kurang ya mau mengkonsumsi minuman yang seperti itu ya. Yang jelas bagi dia kopi gitu ya. Rata-rata seperti itu ya. Jadi mungkin ke depannya karena kebetulan ya kita melihat di Nagari Sungai Talang itu ya di kelompok tani ini mereka dari tahun 80-an ya itu sudah mengusahakan jahe. Jadi sekarang mereka pengen betul ya apa kira-kira yang betul-betul produk olahan ya Bu Risa dan Bu Devi yang membuat mereka bisa mengangkat perekonomian terutama ya daerah mereka memang termasuk subur, kemudian juga untuk jahe ini banyak ya. Jadi kira-kira olahan yang betul-betul menjadi sumber ya. Kalau kita masukin ke Shopee mudah ya Bu Lisa, nanti kita masukin ke ini kan juga mudah, Lazada juga gampang ya. Nanti kita bisa ngajarkan e-commerce ya Bu Lisa. Kebetulan Bu Lisa kan juga ada di STP. Itu mungkin bantu menjawabnya nanti Bu Lisa sama Pak Devi ya. Kemudian ini juga mungkin mereka mungkin sekarang belum ya untuk mereka menjual keluar ya, tapi penuhi pangsa pasar yang ada di dalam dulu. Mungkin kira-kira kita bisa juga standar mungkin sedikit Bu Risa, standar apa yang harus kita penuhi ya Pak Devi dan Bu Risa untuk bisa mereka kira-kira masuk keluar. Kadang-kadang mereka sudah diupayakan ini harus bisa nih keluar, tapi apa standar kan ada aturannya. Mungkin itu penjelasan saya minta Bu Risa dan Pak Devi nih untuk bisa menjelaskan. Silakan duluan siapa? Silakan. Mungkin saya coba jelaskan nanti ditambahkan ya Pak Devi. Untuk standar sebenarnya Bu, untuk UMKM ini yang perlu dilakukan adalah kita yang pertama dilihat orang adalah luar. Beberapa waktu ini kami mencoba menginkubasi di sebuah UMKM. Jadi standar yang pertama terlihat bukan produk tapi luar. Nah tentu ketika orang melihat produk kita maka yang penglihatan orang pertama adalah kemasan. Nah jadi sedikit berbagi itu ada UMKM di Solo dia produknya peyek. Nah ketika peyeknya hanya dilakukan pengemasan dengan kemasan transparan bening seperti yang biasa kita lakukan, itu kita coba melakukan sebuah inovasi produk yang baru. Jadi kita desainlah kemasan yang kekinian, kita carikan juga supplier kemasan yang murah yang tidak terlalu jauh terhadap harga kemasan sebelumnya. Jadi kita desain sebaik mungkin, kita penuhi standar kemasan, misalnya ada komposisi, kemudian bagaimana warnanya, foto produk, berat bersih dan semua itu. Akhirnya omsetnya meningkat. Nah, jadi yang salah satunya adalah selain produk kita yang sudah kualitasnya baik, kemudian kita melakukan pengemasan. Karena ketika orang mau membeli produk, yang dilihat pertama adalah atau yang menjadi daya tariknya adalah kemasan tersebut. Nah, yang kedua, sebaiknya kita melakukan standarisasi setiap kita melakukan sebuah usaha atau produksi. Umpamanya, Ibu memakai gula merek Gulaku. Misalnya seperti itu. Nah, usahakan kita tetap konsisten memakai produk dengan merek yang sama. Atau misalnya Ibu menggunakan jahe yang berasal dari Sungai Talang. Nah, kita usahakan tetap menggunakan jahe di daerah tersebut. Nah, kemudian yang tidak bisa dilakukan adalah biasanya kalau di dalam UMKM itu ada ilmu kirologi, misalnya garam secukupnya apa. Nah, sebaiknya itu kita lakukan standarisasi dari mulai bahan baku. Jadi kita tahu di mana kita mengambil bahan baku, bagaimana ukuran bahan baku itu kita seragamkan. Mulai dari awal kita melakukan produksi sampai selanjutnya itu bisa kita lakukan sebuah dokumentasi. Nah, kemudian kita juga harus melakukan standarisasi proses. Misalnya kalau kita melakukan yang optimalnya sudah 2 jam misalnya kita lakukan, ya kita lakukan 2 jam, atau misalnya suhunya 90 ya kita lakukan 90. Jadi kita lakukan proses, atau misalnya kita mau dalam membuat produk itu kita menumis bawang dulu, contoh yang sederhana ya Bu, menumis bawang dulu, bawang merah dulu, baru bawang putih dulu, kemudian itu kita lakukan. Kalau produk kita sudah dikatakan bisa diterima konsumen secara organoleptik atau secara rasa, maka kita standaris seperti itu Bu, melakukan pengolahannya. Kemudian masalah produk yang disukai,
sebenarnya bagaimana kita gencar melakukan promosi dan menyampaikan kelebihan dari produk kita tersebut. Misalnya kita melakukan event-event tertentu. Jadi ada juga salah satu pengalaman itu ada produk makanan ringan, di mana ketika pertama melakukan inovasi, produk itu agak sulit diterima oleh masyarakat Sumatera untuk dijadikan oleh-oleh di khas kota itu. Contohnya adalah misalnya karak kaling dengan penambahan daun kelor waktu itu. Jadi itu sangat sulit pada saat awal diproduksi, itu sulit untuk menembus pasar. Nah, dengan adanya gaungan, kemudian kita terus melakukan promosi, ikut serta dalam kegiatan bazar, terus menampilkan produk, akhirnya terjadilah peningkatan permintaan dari produk kita tersebut. Itu mungkin yang bisa dijelaskan. Mungkin ada yang ditambahkan dari Baik, Bu Mira, coba menambahkan. Tadi Bu Risa sudah menyampaikan bagaimana standarisasi dari suatu produk. Satu lagi yang paling penting itu kalau kita lempar ke pasaran kan ada keyakinan konsumen untuk membeli produk kita, dan itu dibuktikan adanya izin. Izinnya jangan lupa untuk diurus. PIRT PIRT setidak-tidaknya ya Bu Risa ya, terus diurus. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan produk mana yang lebih disukai. Nah, itu sebenarnya kan tergantung pasarnya. Kalau di 50 kota rata-rata banyak yang jual oleh-oleh. Di situ ada galamai salah satunya. Nah, galamai itu kan umur simpannya tidak terlalu lama karena kadar minyaknya atau kadar lemaknya sangat tinggi sekali. Dengan penambahan jahe, itu dapat memperpanjang umur simpan dari galamai yang dihasilkan. Di samping itu galamainya memberikan cita rasa yang baru. Nah, itu bisa juga dilakukan inovasi seperti itu. Kemudian di dekat Payakumbuh kan seperti Agam, Bukit Tinggi itu kan cuacanya kalau malam dingin, rasa dingin. Nah, biasanya tidak hanya mengopi, Bu Mira, ada juga yang minum wedang jahe atau sorbat atau yang lain. Nah, bisa kita buatkan dalam bentuk serbuk instan yang sudah dikemukakan oleh Bu Risa tadi. Terkait rendemen tadi, kita perlu memperhatikan kalau kita memanennya terlalu muda, tentunya rimpang jahenya kadar airnya tinggi. Ketika kita mengolah, tentu rendemen atau produk yang dihasilkan lebih sedikit. Tetapi kalau terlalu tua, itu seratnya yang terlalu banyak dan minyak atsirinya juga menjadi lebih rendah. Manfaat yang diperoleh pun juga itu tidak sebanyak kalau kita menggunakan yang di usia yang sedang. Nah, seperti itu Bu Mira. Kalau panen untuk bibit biasanya itu yang sudah tua kan Bu Mira ya? Iya. 8-12 itu. Usahakan untuk memproduksi nanti jangan di usia panen 8-12 bulan itu. Mungkin karena ya. Iya. Itu seratnya yang banyak. Kemudian khasiatnya juga lebih rendah. Kalau aromanya pun nanti mungkin aromanya masih tercium jahe, tetapi minyak atsiri yang terkandung di dalamnya itu sudah rendah. Seperti itu Bu Mira. Baik, terima kasih Pak Depi, Bu Risa ya. Ininya Pak Edi dan kelompok tani ya. Memang mereka bercita-cita seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa ya. Sebenarnya melihat segala sesuatu itu mungkin dari luar kita lihat dulu ya. Kalau kita lihat di luarnya sudah bagus ya, orang pasti akan wow ini ya. Tapi kalau seandainya di luarnya tidak bagus, orang tidak akan bisa menilai. Biasanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan Pak Edi, ini baru kita akan lanjut nanti Pak Edi, setelah kita olah nanti kita bikin kemasan. Jadi mudah-mudahan kita bikin Bapak Ibu sekalian yang ada di sana ya. Ini sekarang nanti kita mudah-mudahan minggu depan Bu Risa bisa ikut Pak Devi ya. Mudah-mudahan Bu Risa tidak ke Solo dan Pak Devi nggak sakit gigi lagi ya. Kita akan ke sana Pak Edi. Jadi Pak Edi nanti kami kontak, tolong sediakan jahe ya Pak Edi sesuai dengan apa kita kemarin ya.
kita coba menyiapkan, kemudian nanti mungkin jenis gulanya Pak Edi yang kita pokoknya jahenya dari sana, nanti yang lainnya kita siapkan dari Padang. Nanti kita coba Pak Edi, ada yang gulanya misalnya yang diberikan sebut sama Bu Risa, terus ada juga mungkin gula lokal yang kita pakai Pak Edi. Nanti rasanya seperti apa. Kemudian mungkin kalau galamai kan agak gampang membuatnya sedikit, nanti kita coba. Jadi 2 produk aja dulu Pak Edi kita coba untuk membuat. Jadi ibu-ibu yang ada di sana ya, insya Allah kalau minggu depan tidak ada halangan, kita bisa mencoba. Nanti tinggal informasi aja dengan tim, karena hari Selasa Pak Devi dan Bu Risa adalah hari kelompok tani, jadi mereka minta kita ke sana. Jadi kalau Sabtu Minggu ada yang paiba buru, gitulah istilahnya ya Bapak Ibu. Apa-apa kok agak susah gitu, agak liar ya Bu kalau hari Sabtu Minggu gitu ya. Jadi kita coba untuk hari Selasa. Nanti Pak Edi kita coba untuk selain packaging ya, kita bikin packaging, nanti kita coba juga packaging yang awal ya Pak Devi, yang biasa dibikin, yang kemasan biasa, nanti kita coba untuk membuat kemasan, nanti kita kita coba dulu membuat, kemudian kemasannya seperti apa. Mudah-mudahan ini. Ada satu pertanyaan ya buat saya, Bu, kalau jahe tersebut ya mati gadih atau mati bujang kata orang ya. Saya sudah tahun lalu itu kelompok tani kan banyak dapat jahe. Kebetulan ini Kementan sayang sama mereka Pak Devi, Bu Risa. Tahun lalu itu mereka dapat bantuan 1,2 ton jahe dari Pengalengan. Kalau tidak salah 1,2 ton. Tapi sayang yang bisa digunakan itu tidak sampai 100 kilo. Ya, kita sudah nyoba, Bapak Ibu tuh juga sudah punya kemampuan mensortir. Kebanyakan dari jahe yang diberikan oleh Kementan itu adalah terserang oleh patogen, terutama busuk lunak, Bu Risa dan Pak Devi. Jadi pas mereka menanam kembali itu tidak bisa, jadi hasilnya akan mati dia setelah berumur 1 bulan atau 2 bulan. Hal tersebut adalah disebabkan oleh sejenis bakteri ya, busuk lunak dia bakteri, kebetulan itu adalah Ralstonia ya, Ralstonia solanacearum, ras 3 kalau untuk jahe. Jadi kita upayakan sekarang itu Bapak Ibu, ini mungkin lupa mahasiswa kita membawa padel, ada situ padel ya. Kita sudah janji kemarin untuk menyiapkan kelompok mikroorganisme. Kebetulan bisa untuk mengendalikan Ibu. Jadi mungkin lupa padelnya membawa, tadi kita sudah janji sama kelompok tani untuk membawanya sekitar 5 liter, mungkin lupa, mungkin minggu depan kita ini kan karena Ibu Miranya nggak pergi, jadi dia lupa. Jadi kita sudah janji tuh Pak Devi menyiapkan ada trichoderma juga yang kita sedang siapkan. Kalau trichoderma dalam waktu seminggu belum bisa dibawa ya trichodermanya. Jadi trichoderma itu sekitar 2 minggu, insya Allah kita siapkan dengan ampas tebu itu siap. Tapi kalau rhizobakteri kita bisa siapkan dalam waktu 1 minggu ya. Ada 1 minggu kita bisa menyiapkan sebanyak 5 liter. Mungkin itu Bu, Ibu nanti kita coba memberikan kepada Ibu ya kelompok dari mikroorganisme sebelum Ibu tanam, Ibu rendam. Tetapi Bu, kalau sudah busuk yang ada di tempat lokasi itu Bu, silakan Ibu keluarkan. Waktu itu saya pernah dengan Pak Edi, kemudian juga dengan Dazal di situ yang kita membuka, ada yang yang di daerah waktu itu kita buka, kemudian kita keluarkan dan kita tutup lagi tanahnya. Itu yang bisa. Kalau Ibu masih membiarkan hal yang sama, dia akan menyebar Bu ke daerah yang lain ya. Jadi seperti yang kita sortir jahe waktu itu, mana yang busuk kita keluarkan. Jadi nanti kita berikan Ibu, enggak dibeli kok Bu, cuma gratis. Mungkin mahasiswa saya lupa membawanya. Kemarin saya lupa juga mungkin mengingatkan sehingga tidak terbawa untuk hari ini. Jadi insya Allah minggu depan kita akan berikan sebanyak 5 liter, nanti ada juga trichoderma. Mungkin itu tambahan Ibu, itu mengatasinya dengan rhizobakteri yang kita punya. Nanti kita berikan Ibu. Itu yang bisa saya berikan. Selanjutnya Ibu, sekitar 10 menit ada lagi mungkin kepada Bu Risa dan Pak Devi, kalau ada buat saya juga boleh. Silakan Ibu, sebelum kita akhiri jam 12 ya Pak Devi. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak. Biasanya mereka banyak bertanya nih kalau kita ada di sana Pak. Hujan-hujan aja waktu itu kita pernah melaksanakan hal seperti ini. Silakan Ibu. Tambahan sedikit Bu Mera, makanya tadi di slide diberikan juga contoh produk beserta kemasan ya Bu. Jadi bisa menginspirasi nanti ibu-ibu
untuk mendesain kemasannya agar produknya bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Baik, makasih Bu Risa. Jadi saya berharap betul ya Pak Devi, Bu Risa bisa ikut kami ya. Pak Devi udah sering kan ke 50 kota? Bu Mira. Nah, ya, silakan Pak Edi bertanya. Silakan. Kebetulan hari ini kita ikut bersama kita koordinator BPP Bu Mira. Oh. Ya, kita kemarin nggak bisa ngundang beliau ke sini, jadi sekarang udah bergabung kayaknya juga PPL. Oh, baik. Jadi dalam hal ini pertama untuk Bu Risa minggu depan itu berapa ton kita butuh, Bu? Nah, Bu Risa, kayaknya Bu Risa jaringan kayaknya. Jadi siapkan nanti sampai di sini kita nggak bongkar lagi. Baik. Nah, Bu Risa jaringan ya Pak Devi sepertinya. Iya. Bu Risa, ini ada pertanyaan Pak Edi, Bu Risa. Kita butuh berapa untuk buat besok, Bu Risa? Udah ditanya nih, Bu Risa. Sebaiknya kita list dulu, Bu, produk yang mau kita buat apa. Misalnya kita mau buat minuman instan, kita cobakan saja dulu, atau membuat jahe, sirup jahe. Itu kan waktu untuk memproduksinya atau mendemokannya kan singkat. Jadi nanti kita bisa diskusi dari slide tadi produk apa yang kita ambil, baru kita hitung kebutuhan bahan jahenya berapa. Kalau seperti itu, depending dulu gimana Pak. Jadi nanti kita list dulu, misalnya kita mau buat galamai, itu kan bisa kita buat dalam, saya pengennya ada 3 atau 4 produk, itu kan sebentar buatnya Bu. Yeah. Kita nggak buat dalam banyak-banyak, tapi buatnya sedikit, tapi yang penting bisa melakukan selanjutnya. Nah, nanti kita list dulu apa, kemudian berapa jumlahnya, nanti kita dikabarkan kembali. Misalnya kita buat sirup, bisa nanti setelah sirupnya diaduk, kita lakukan pembuatan minuman instan. Nanti setelah minuman instan diaduk, kita coba lagi produk yang lain seperti itu. Atau gimana teknisnya besok, apakah kita bagi kelompok, misalnya dalam satu kelompok ini harus menguasai pembuatan sirup, minuman instan, atau apa. Nah, seperti itu. Nanti mungkin kita diskusi lebih lanjut ya Bu Mira. Baik. Nanti kebutuhannya disampaikan lagi ke Bapak. Baik Pak Edi, jadi gini Pak Edi, kita coba dulu ya Pak Edi, hasil yang kita dapatkan nanti jangan-jangan kelompoknya tidak suka misalnya sirup Pak Edi, atau kalau minuman serbuk itu bisa ya Bu Risa, minuman serbuk bisa kita butuh, mungkin siapkan aja sekitar 20 kilo atau 30. 30 kilo aja Pak Edi. Langsung banyak Pak, enggak terlalu banyak Bu, enggak sampai segitu, paling banyak 5 kilo. Iya, 5 kilo Pak Edi. Iya, enggak usah sebanyak itu, enggak seharusnya. Makanya ya. Baik Pak Edi, nanti siapkan aja untuk serbuk, mungkin agak banyak kita bikin ya Pak Devi, mungkin itu agak bagi kelompok ya. Jadi 5 kilo nanti kita siapkan, yang lainnya seperti gulanya dari Padang ya Pak Edi, cuma ini aja. Kemudian nanti untuk dodol ya, nanti berapa nanti kami kabari Pak Edi melalui WhatsApp aja ya Pak Edi, kan sudah dijelaskan sama Bu Risa, sehingga nanti perlu enggak Bu Risa, mungkin tanamannya yang umur 7 bulan enggak apa-apa ya, kalau 8 sampai 12 kan sudah terlalu tua ya Bu Risa. Ya, berarti jangan terlalu tua Bu, nanti cipta rasa ke produk kurang. Baik, terus sekitar umur 7 bulan ya Pak Edi dan Bapak Ibu yang ada di sana, nanti bisa ini ya, umur 7 bulan nanti kita ini kan, mudah-mudahan Pak Devi dan Bu Risa bisa ikut, karena saya tidak paham mengolahnya ya Pak Devi. Jadi kita usahakan Pak Edi, kita kalau tadi alhamdulillah kan teman-teman bisa on time, mereka berangkat 6:30 tadi Bu Risa dari Padang ya, mudah-mudahan kita bisa, nanti kita bikinkan surat tugasnya, jadi Bu Risa sama Pak Devi nggak libur gitu ya. Mungkin itu Pak Edi, silakan Pak Edi. Bu Mira, mungkin yang kita butuhkan itu umur 7 bulan ya. Ya. Tapi informasi terakhir yang umur 7 bulan mungkin agak langka di sini. Karena pada saat harga jahe yang hancur kemarin, anggota kita nggak banyak nanam. Yang ada itu mungkin 8 sampai 12 bulan, bahkan lebih. Bagaimana Bu? Apa juga Bu, untuk kayaknya 8 bulan. Contohan apa juga? 8 bulan ya. Iya, 8 bulan. Kita minta tadi itu Bu Mira berapa ton itu untuk menggambarkan ke Bu Risa sama Pak bahwasanya di sini jahe itu gudangnya gitu. Nah, jadi Bu Risa. Jadi nanti jangan-jangan datang ke sini cari 1 ton nggak dapat gitu kan. Jadi harapan kita Unan juga samping melatih kami untuk pengolahan ini, juga mencarikan kami pasar-pasar baru untuk produk ini gitu. Jadi, terima kasih.
Baik, makasih Pak Edi. Jadi gini Pak Edi, mungkin kita lanjutnya ada stepnya ya. Jadi kebetulan Bu Risa ini adalah orang sains teknopat ya. Jadi UNAN itu ada STP-nya. Jadi mungkin nanti kita akan nyoba ya Bu Risa, hasil olahan dari kelompok tani ini kita coba nanti dibawa ke STP ya Bu Risa yang sudah mereka apa. Nanti kita bawa ke sana Pak Edi, nanti STP bisa biasanya memberikan kemana. Kita kan sudah ada yang join dengan ini ya Bu Risa, dengan Transmart ya Bu Risa. Mudah-mudahan mungkin ada yang bisa diapakan juga gitu ya. Kita akan coba mencarikan kemana hasil dari produk-produk yang sudah disiapkan oleh kelompok tani. Nanti kita bentuk UMKM. Sebenarnya kan kelompok tani dengan UMKM itu tidak jauh berbeda sebenarnya. Jadi kalau di kelompok tani hanya menyiapkan saprodi ya, saprodi yang bisa diolah, kemudian nanti UMKM yang sudah hasil olahan. Nanti mudah-mudahan bisa kita inikan. Nanti bantu apa Bu Risa, siapa yang bisa kita inikan lagi untuk selanjutnya. Ya, Bu, sedikit tambahan Bu, kalau bisa langsung hubungi ketuanya bagaimana teknisnya, prosedurnya seperti itu Bu nanti, atau langsung ke LPPM, soalnya setahu itu kan ada dalam bentuk kerjasamanya seperti apa. Nah itu masih belum paham prosedur. Karena ini kan pengadilan. Iya, itu nanti ke lebih lanjutnya seperti apa. Nah, tentu ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi Pak Edi kita aman aja, nyaman Pak Edi, karena ini kan di bawahnya lembaga penelitian yang pengabdian ini kan di bawahnya LPPM UNAN Pak Edi. Waktu mereka datang nanti kan selanjutnya kami sudah di ini, nanti kita bisa jelaskan. Jadi kalau antara si pengabdi ya, kami kan pengabdi dengan yang kami lakukan pengabdian kepada kelompok itu nanti akan difasilitasi. Biasanya ketua LPPM sangat senang malahan untuk kelompok-kelompok yang inovatif ya, seperti kelompok Pak Edi yang selalu ada hal-hal baru yang kita siapkan. Jadi nanti kita ajak betul nanti Pak Edi bisa diskusi dengan produk-produk ini. Dia akan banyak kita ini kan. Mudah-mudahan bisa Pak Edi, tidak akan jadi masalah ya. Sesuai dengan ini. Mungkin itu ya dari kita. Silahkan kita kembalikan Pak Edi, nanti bisa bersama di sana ya. Karena kami di sini nggak bisa sampai bersama sampai ini ya, sampai selesai. Nanti kita kembalikan kepada MC. Silahkan Yuni, mungkin bisa sambutan dari Pak Edi lah sebagai ketua kelompok taninya sedikit ya. Silakan Yuni, kita kembalikan Yuni. Terima kasih dulu Bu Risa, Pak Devi. Silakan Yuni. Terima kasih kepada Ibu Risa, Pak Devi dan Ibu Indra. Selanjutnya untuk Bapak Edi menyampaikan sebagai ketua kelompok tani. Terima kasih waktu yang diberikan ke kami mewakili kelompok tani inovasi. Tapi sebelumnya saya ingin laporkan Bu Mira, kalau dulu di budidaya Bu Mira ketemu dengan banyak bapak-bapak ya. Kedepannya mungkin kita banyak di pasca panen dan pengolahan hasil. Ini kelompok hasil revitalisasi. Mungkin bisa disorot ke sana Pak. Ya, anggota kita semuanya banyak ibu-ibu. Kemudian ada satu sini Bu, mahasiswa UNAN agribisnis Bu, anak dari anggota kelompok. Itu kami harus kenalkan. Mungkin Bu bisa nanti bisa ketemu di kampus atau gimana. Tolong berdiri bentar, biar dosen-dosennya tahu, karena kita kerjasamanya dengan UNAN. Jadi kita mengajak beliau ini Bu untuk ikut di kelompok supaya anak muda dari anggota keluarga petani di sini yang mahasiswa harus tahu keadaan masyarakatnya dan kelompoknya. Jadi alhamdulillah hari ini kita kerjasama dengan UNAN, beliau antusias sekali. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal nanti untuk regenerasi dari kelompok ini. Karena kami yang udah tua-tua ini tentu nggak lama lagi ya. Insya Allah lama lah umurnya Pak Edi, lama lah umurnya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah hidup. Ya umur panjang mungkin ya Bu, mungkin ke pengana yang panjang kok susah gini Bu. Baik. Tapi kalau rata-rata masih di atas 30 tahun lagi masih ada lah. Insya Allah amin. Jadi Bu Mira, kami mengucapkan terima kasih kepada UNAN. Juga sekaligus terima kasih kepada pihak-pihak yang hari ini bergabung dari dinas, dari rumah ibu dari pintu. Ini sebuah momen baru untuk kebangkitan jahe di 50 kota Bu. Karena selama ini
kita tahu di 50 kota ini hanya jual rimpang atau jual basah dengan harga yang ditentukan oleh orang lain. Jadi pasar yang kami punya itu pasar sangat tradisional dan dikuasai oleh orang-orang tertentu. Jadi harapan kita ke depan dengan adanya ini akan bangkit kembali gairah petani untuk menanam jahe dan budidaya jahe. Seperti dikatakan tadi, kami tidak tahu, Bu. Ternyata dengan jahe tadi, dengan konsumsi jahe, orang yang diabetes, yang gula tinggi bisa turun. Kemudian orang yang gemuk, yang banyak lemak, bisa turun lemaknya. Setidak-tidaknya informasi ini sangat berguna bagi kami-kami yang setiap hari nanam jahe. Tapi jarang sekali makan jahe atau minum jahe. Jadi mudah-mudahan informasi seperti ini kami dapat dan bisa disebarluaskan ke masyarakat. Nanti dengan hasil olahan yang Bapak Ibu ajarkan ke kami, di samping untuk kita komersilkan atau kita jual, yang pasti tentu harus kita konsumsi sendiri dulu. Jadi kita sendiri yang menerima khasiatnya, baru kita tularkan kepada orang lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas fasilitasi ini. Mudah-mudahan mulai dari pertemuan pertama ini sampai pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan sampai kami ahli dalam bidang pengolahan jahe ini, Bu Mira dan kawan-kawan tidak bosan. Sekaligus kami mohon maaf, Bu, namanya petani, bahasa kami tentu tidak, kadang-kadang taraso lah kita akan sampai nindak. Jadi banyak bahasanya itu gimana. Ibu lihat wajah-wajah Gotambo lah penasaran bantu mana mau jahe itu. Jadi harapan ke depan mudah-mudahan setiap hari Selasa sampai program terakhir kami tetap didampingi, bahkan kalau bisa yang tadi itu kita sampai ke menguasai pasar. Kalau masalah packaging kita pernah dapat, secara pribadi saya pernah dapat ini, dapat apa di PPAP dulu, bagaimana cara kita mengemas sebuah produk sehingga menjadi daya tarik, sehingga walaupun rasanya tidak enak tapi karena kemasannya bagus, orang mau juga beli. Seperti yang di Bandung itu cuman ubi yang ditumbuk dikemas baik-baik seperti orang kan, apalagi di sini. Seandainya Ibu ke sini banyak produk-produk lokal, Bu, yang mungkin nanti bisa kita tambahkan ekstrak jahe. Seperti Ibu tahu kelompok ini kan utamanya coklat, dan di tempat yang kita bicara ini ada pabrik coklat. Mudah-mudahan bisa nanti coklat rasa jahe ya. Coklat rasa jahe, coklat ekstrak jahe dan sebagainya. Apalagi kalau di sini setiap hari ini penganan di sini ada lapek ya, ada godok dan sebagainya. Kita kasih rasa-rasa jahe nanti, sehingga mempunyai cita rasa tertentu. Itu aja Bu Mira, terima kasih kepada semuanya, Pak Andi juga yang ada di depan kami, kemudian adik-adik mahasiswa juga, terutama Pak Del yang tadi Bu Mira tegur ya. Tapi mungkin itulah Bu, dia pagi-pagi jam 5:30 sudah telepon saya tadi, Bu. Jadi mungkin karena posisinya akhirnya lupa bawa baterinya. Tapi jangan lupa Bu, triko dermanya kalau satu karung juga nggak apa-apa karena teman-teman tadi. Terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit juga informasi buat Bu Risa dan Pak Devi ya. Jadi Pak Edi ini adalah orang penemu BL50 tuh Pak Edi, Pak Devi. Jadi nanti kita coba untuk MF. Jadi saya ingin ngajakin yang berdua nih di MF ya. Saya sudah diminta oleh Pak Uyung nih Pak Devi. Tapi saya bilang kan tahun ini saya nggak sanggup Pak Devi, benar. Karena lumayan banyak penelitian, agak otak saya agak ini jadinya, belum lagi perbaikan publikasi di mana-mana. Jadi mudah-mudahan Pak Devi, Bu Risa, kita bisa join kolaborasi. Yang membedakan hanya bidang kita ya, tapi tujuan kita sama ya, pengabdian, kemudian juga memberikan inovasi yang baru untuk masyarakat kita ya. Kita sudah punya kelompok tani, dan kelompok taninya alhamdulillah banyak kegiatan, mudah-mudahan kita bisa selalu bersama. Pak Edi, makasih banyak. Ibu-ibu, terima kasih ya. Untuk hari ini kita belum sempat ya untuk membuat
produk. Insya Allah saya memang mohon betul kepada Bu Risa dan Pak Devi, mudah-mudahan kita minta untuk meluangkan waktunya Selasa depan. Kalau hari ini kita tidak mengganggu gugat, dia masih berada di kampus. Kalau Pak Devi mudah-mudahan giginya cepat sehat ya. Memang Pak, saya salut ya Bu Risa, Pak Devi pagi-pagi telepon saya, nak nyangka juga mencari dokter pagi-pagi. Makasih banyak Pak Devi. Saya baru kerja sama nih sama Pak Devi dan Bu Risa. Hari ini loh Pak Edi, kita nyoba ya, kita kebetulan dari apa yang berbeda, fakultas yang berbeda, tapi alhamdulillah saya senang ya, bahagia dengan teman-teman yang sangat menghargai kesempatan yang diberikan, dan walaupun kondisi seperti ini bisa menghadiri ya dengan kegiatan yang kita laksanakan, walaupun harus secara ada yang luring, ada yang daring ya. Kita di Padang, Bapak Ibu ada di 50 kota, dan Pak Andi siap dengan tim adik-adik mahasiswa, dan kebetulan Pak Dede istrinya mau melahirkan, sudah bukaan 5 nih ke Pak Devi, katanya ke saya tadi nggak bisa hadir, tapi insya Allah minggu depan kita berharap kalaupun kita coba nanti kita tidak terlambat ke sana ya, mudah-mudahan Dazal nggak terlambat yo, yang ngirim lokasi ke saya Sherlock, tapi dia datanya terlambat, mudah-mudahan enggak ya. Baik Bapak Ibu sekalian dan narasumber kami Bu Risa dan Pak Devi, makasih banyak sudah memberikan waktunya pada kita sampai siang hari ini, dan saya secara pribadi sebagai ketua tim ya, dan bersama Pak Andi, kemudian ada Pak Dede dan Bu Juniarti, tim kami, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi terus ya dengan kegiatan untuk bersama ya membangun masyarakat, terutama adalah UMKM dan kelompok tani. Selanjutnya terima kasih, dan kita bisa menutup acara, dan selamat makan siang yang ada di sana Pak Devi, dan ini silakan makan siang sendiri-sendiri ya. Makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita kembalikan kepada MC. Silakan MC. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Mia sebagai ketua tim. Selanjutnya terima kasih juga kepada Ibu Risa dan Pak Devi yang telah memberikan materinya kepada Ibu dan Bapak yang ada di sini. Semoga ilmunya dapat dimanfaatkan untuk selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira, terima kasih Pak Devi, terima kasih Bu Risa. Terima kasih Bu Mira kesempatannya. Makasih.